Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur, dimanapun berada pagi hari ini, kita mau datang sama-sama, kita mau siapkan hati kita mau bersyukur pada Tuhan. Jika pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, mari kita sama-sama datang dengan kesungguhan hati, biar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kita, memberikan tuntunan, untuk aktivitas kita sepanjang hari nanti, biar Tuhan terus menuntun langkah-langkah kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir selalu senantiasa di dalam hidup kami. Pagi ini kami merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami. Kami boleh tidur dengan baik dan kami boleh bangun dengan baik juga. Kami mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap situasi yang kami hadapi, setiap hal yang kami hadapi saat ini. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, untuk terus berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kedamaian di dalam hati kami. Dan kami pagi hari ini mau datang lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan boleh melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Biar Engkau puaskan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian penyembahan kita. Mari berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau lebih dalam. Engkaulah segalanya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari lebih lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kami rindukan Engkau pagi ini Tuhan. Lebih dalam ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, biar pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami datang menyembah. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus, hanya Kau yang layak untuk disembah. Yesus, kami mau lebih dalam lagi. Mari dengan segenap hati datang, datang pada Tuhan segala yang ada. Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari dengan segenap hatimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biar kasih Tuhan mengalir bagi kasih-Mu mengalir Tuhan, melawat setiap umat-Mu yang rindu. Biar kami boleh merasakan indahnya dekapan-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya Tuhan. Mari naikkan dengan segenap hati, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kau segalanya Di hidupku, terima kasih. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara. Ku angkat suara memuji-Mu. Mari sembah Dia lebih lagi. Engkau segalanya, Kau segalanya Tuhan bagi. Kau segalanya Mari dengan nikmat di hidupku. Engkau Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, Ku angkat tangan ku
Mari sembah Dia. Ku angkat suara memuji-Mu, Kau segalanya Tuhan. Bagiku Engkau segalanya, di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Mari datang, mari sembah. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Tak ada yang menggantikan-Mu, Yesus. Engkau selalu ada dalam setiap musim kami. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Mari lebih lagi. Kau segalanya bagiku. Biar kasih Tuhan mengalir menjamah setiap kita hari ini. Kau segalanya dengan segenap hati nyatakan. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi. Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk melandasi hari kami dengan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh bangun pagi hari ini dan kita masih diberi kesempatan hidup. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah naikkan syukur, sebab dengan bersyukur kita juga memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang keempat. Saya ingin bacakan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Dikatakan di sana bahwa sudah jelas ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan ya tentang kabar kesukaan itu, mereka justru tidak masuk ya karena ketidaktaatan mereka. Kita tahu bersama Allah telah memberi ya bangsa Israel kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan. Tetapi ya mereka tidak taat dan gagal untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan sekarang ya Allah menawarkan kepada kita hal yang sama, kesempatan untuk memasuki tempat perhentian terakhirnya. Ketika firman Tuhan datang, bangsa Israel pada waktu ada di perbudakan di Mesir, Allah berfirman bahwa Dia akan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan untuk membawa mereka masuk ke tempat perhentian di sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan ya. Tetapi kepada sejumlah ya bangsa Israel yang dari Mesir, mereka sudah menerima janji itu. Bahkan kita tahu bersama mereka telah melihat mujizat Tuhan dalam sepanjang perjalanan mereka. Ketika mereka ingin keluar dari Mesir, tantangan pertama yang mereka hadapi adalah laut. Ya, mereka melihat dengan jelas bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Laut itu terbelah menjadi jalan dan mereka dapat berjalan di sana. Namun, sekalipun mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ya mereka tetap tidak percaya. Mereka bersungut-sungut sehingga pada angkatan yang lebih dulu diberitakan tentang tanah perjanjian, tempat perhentian itu, bahkan ya mereka dibinasakan semua dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ayat ini berkata, jadi ya sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, justru mereka yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Tuhan menawarkan kepada setiap kita, memberikan kesempatan yang sama untuk kita memasuki hari perhentian terakhirnya. Ya, Tuhan Yesus mengundang kita semua ya untuk datang kepada Kristus, yaitu dirinya sendiri, untuk memasuki perhentiannya ya, dan kita harus percaya bahwa ya Allah itu sudah merancangkan hubungan kita dengan Tuhan itu ya menjadi sebuah tempat yang luar biasa untuk kita ini bisa rest di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain kita ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di mana tempat perhentian itu? Yaitu di dalam Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal Yesus, maka itu artinya kita sedang memasuki sebuah kehidupan yang baru. Di dalam Dia adalah tempat kita berhenti, kita rest ya. Kita meninggalkan segala perbudakan dosa kita ya, ketidaknyamanan di hidup. Sudah terlalu lama kita hidup kehilangan damai sejahtera. Kita sudah kehilangan sukacita akibat dosa. Kita diperbudak oleh dosa seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Lalu Tuhan menawarkan kepada mereka sebuah tanah di mana mereka dapat menikmati berkat-berkat Allah. Namun banyak orang yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Kristus diberikan bagi kita sebagai tempat kita menjadi tujuan terakhir di hidup kita di dunia ini, baik di dunia akan datang, yaitu Kristus. Kita yang hidup sekarang ini di dunia ini adalah kita hidup untuk memperoleh Kristus. Karena di dalam Dialah tempat perhentian selama kita ada di dunia ini. Bahkan ketika satu saat kita meninggalkan dunia ini, Kristus juga yang menjadi tempat perhentian yang kekal dan abadi, yaitu di sorga. Bukan hanya pada
di dunia ini saja ketika kita hidup kita menaruh harapan kepada Kristus. Tapi justru setelah kita mati itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita memasuki satu tempat perhentian. Kita berhenti dari kehidupan ini, di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pada hari ini. Ya, ketika ia setelah sekian lama Tuhan berfirman lewat nabi-nabinya, lewat perantaraan Daud. Ya, dia berkata, ya pada hari ini jika engkau mendengarkan ya suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu, sudah cukup lama kita hidup di dunia ini tanpa ketidakpastian. Ayo, kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Tuhan. Kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Kristus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pengharapan, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita tinggal dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam Kristus ya, Yesus bilang, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidup selalu bersandar hanya kepada Kristus, itu hidupnya berbeda. Sekalipun kita ada masalah, sekalipun kita ada tantangan. Saya pernah mengalami banyak tantangan yang berat di hidup saya. Tapi di dalam Yesus saya dapat menanggung segala perkara. Sebab Alkitab berkata, ya kalau hanya di hidup ini saja engkau menaruh pengharapan kepada Dia, maka engkau adalah orang yang paling malang. Sebab kita menaruh pengharapan kepada Kristus bahkan sampai kepada kehidupan yang akan datang. Dan ayat ini berkata, ingat Bapak Ibu, ternyata ada satu jumlah tertentu dikatakan di sana yang bisa masuk ke tanah perhentian itu. Tetapi ada satu jumlah juga yang tidak akan masuk karena ketidaktaatan. Karena itu hari ini mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Untuk apa kita ini selalu mencari Tuhan, mendengarkan firman. Ya, satu, untuk kita belajar taat. Taatlah kepada firman Tuhan. Kalau hari ini engkau disuruh mengampuni, ampuni. Kalau hari ini firman Tuhan berkata bersukacitalah, maka berusahalah untuk bersukacita. Kalau hari ini Tuhan berkata percayalah, berusahalah untuk percaya. Ya, kita berusaha saja untuk satu hal, taat pada firman Tuhan. Sebab orang-orang yang taat, mereka yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sementara orang yang tidak taat, mereka dikatakan tidak dapat masuk ke tempat perhentian akhir hidup kita. Selama kita ada di dunia ini, Yesus adalah perhentian kita. Bahkan selama kita nanti mati tinggalkan dunia ini, Yesus juga perhentian yang kekal abadi. Karena itu Bapak Ibu, bilang kepada Tuhan hari ini, Tuhan ajar kami taat, ajar kami melakukan firman-Mu, ajar kami belajar untuk sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini ya bukan untuk kami pakai hidup bagi kepentingan kami, keinginan kami, tapi kami mau hidup untuk melakukan kehendak dan kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mari kita renungkan firman ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa taat, bahwa kami senantiasa ada di dalam ketaatan penuh kepada Engkau, supaya kami dapat masuk ke tempat perhentian itu Tuhan. Kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu ajar kami taat membalas setiap kebaikan Tuhan di hidup kami. Di hidupku kami kan berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ajar kami untuk tetap setia, taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam tempat perhentian yang Tuhan janjikan. Karena itu ajar kami senantiasa taat kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan berjuang untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di hidup kami.
Hari ini Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa tunduk. Jika Engkau berkata kami harus mengampuni, kami mengampuni. Jika Engkau berkata kami harus bersukacita, kami bersukacita. Percaya, kami percaya. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat, karena itu adalah syarat untuk kami bisa masuk ke tempat perhentian, di mana di sana kami merasakan damai, sejahtera, sukacita. Sebab Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kau yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau beri kami kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang senantiasa setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Berikan kekuatan untuk mereka boleh terus berjuang hidup dalam ketaatan. Untuk senantiasa kami mau tunduk kepada Engkau. Berkati Tuhan yang hari ini bekerja, sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan jagai, lindungi, sertai Bapa, agar hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, beri kesembuhan. Mereka yang berulang tahun hari ini, damai sejahtera sukacita, bahkan perkenanan Tuhan turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun, damai sejahtera-Mu, kekayaan di tangan kiri, bahkan umur panjang ada di tangan kanan. Tuhan yang berjanji memberikan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah bangsa ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap yang berbeban berat Engkau beri kelegaan hari ini. Kami mau menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.